Paskah ketiga bagi kita semua, bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan bagi Bapak Ibu saudara yang ada di rumah di tempat masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara dan memberkati saya juga. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keterbatasan saat ini tidak mengurangi rasa kita untuk tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Sekalipun kondisi ibadah kita masih seperti ini, ya di rumah masing-masing, kita tetap bersyukur karena masih Tuhan izinkan kita beribadah. Bagaimana di tempat yang lain di sana yang tidak bisa mereka melakukan ibadah, kita masih bersyukur, kita masih bisa ibadah saat ini dan tetap memuji Tuhan dan tidak ada larangan secara lain saat ini. Ya, yang ada terjadi larangan adalah kita beribadah secara konvensional atau ibadah bersama-sama dalam keramaian. Baik Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita untuk Minggu Paskah yang ketiga ini sesuai dengan amanat gereja kita, yaitu dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Saya akan bacakan bagi kita semua, cukup panjang ayat firman Tuhan bagi kita hari ini. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu simak dan baca kitabnya masing-masing di rumah. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan Dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Dia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka.
Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka, karena mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengambil tema yaitu berjalanlah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup perjalanan kita yang telah kita jalani, yang telah kita lewati, dan bahkan yang akan kita jalani ke depan, tentu kita harus percaya, kita harus yakin bahwa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan, menjalani hidup ini dengan kuat kuasa pertolongan Tuhan, menjalani hidup ini dengan kuat kuasa kebenaran firman Tuhan, dengan kuat kuasa yang telah Tuhan taburkan dalam diri kita, kebenaran-kebenarannya selama ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang memang dalam perjalanan ini kita penuh dengan tantangan, kita penuh dengan perjuangan, terutama dalam perjalanan masa ini, perjalanan bangsa kita, perjalanan masyarakat Indonesia, perjalanan ekonomi kita, ekonomi dunia dan ekonomi saat ini. Harga-harga hasil produksi kita menurun. Tetapi harga di pasar yang harus kita konsumsi ada memang yang stabil, tetapi ada yang naik. Bagaimana kita menyikapi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan bahkan yang paling ironis, harga nyawa manusia pun saat ini sedang benar-benar di ujung virus corona. Bagi yang tidak kuat antibodinya segalanya. Tetapi bagi orang percaya yang senantiasa berjalan dengan Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi, apapun yang akan kita alami, kita senantiasa bersama, bukan hanya di dunia ini, tapi bersama dengan Tuhan sampai kepada kekekalan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu berjalan dengan Tuhan adalah hal yang harus kita jalani dalam hidup ini. Bapak Ibu, siapa yang pernah berjalan sampai 11 km? Atau mungkin pernah menjadi pelari, ya kan? Lelah mungkin ya. Kalau untuk orang tua kita yang dulu yang di Banyuasin ini mungkin pernah mengalaminya pada zaman susah, motor pun tak ada, jangan motor, lereng, atau lereng ya, sepeda pun tak ada, sehingga jalan kaki. Semisal mau ibadah saja harus jalan kaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin ketika Bapak Ibu mau pergi ibadah jalan kaki, Bapak Ibu pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Tidak yang Anda harapkan, tidak yang kita inginkan, berjumpa dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan menjalani berkat dengan Tuhan. Amin.
Itu yang kita harapkan. Sekarang pun itu yang sebenarnya menjadi pengharapan kita, sehingga kita kokoh dan kuat ketika menjalani masa-masa saat ini, penyebaran COVID-19 saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup perjalanan itu memang kadang berulang. Ya, kehidupan ini sering berulang-ulang dengan suasana yang berbeda. Karena itu, mendengar, mengerti dan mengingat atas suatu peristiwa atau perkataan sangatlah penting. Pengabaian atas semua itu dapat menjadikan keliru dan gagal paham atas suatu peristiwa yang mengikutinya. Selanjutnya, ketika bersama murid-muridnya, Yesus telah mengungkapkan segala peristiwa yang akan terjadi pada dirinya. Yesus mengungkapkan dan mengajarkan banyak hal kepada para muridnya. Andai kata mereka fokus pada setiap ungkapan Yesus, maka kematian dan kebangkitan Yesus tidak perlu membuat murid takut, tidak perlu membuat murid khawatir, terlebih gelisah. Kematian dan kebangkitannya mestinya menjadi sukacita bagi para murid. Tetapi hari ini kita mendapat lagi para murid. Dalam hal ini, dua orang sedang berjalan menuju sebuah desa Emmaus pada suasana hati yang kecewa. Itu disebutkan tadi ada nama Kleopas. Ya, dalam Alkitab kita itu Kleopas itu adalah Alpheus, murid Tuhan Yesus. Tapi teman yang satu nggak disebutkan namanya. Kleopas dan temannya ini kecewa. Mereka hendak pulang ke rumahnya dan sekaligus menyegarkan tubuh dengan air panas, mungkin ya. Kesal, sedih. Mereka telah letih, sedih dan kecewa atas kematian serta hilangnya mayat Yesus. Peristiwa yang baru saja terjadi menjadi bahan percakapan antara Kleopas dengan sahabatnya sepanjang Yerusalem sampai Emmaus. Kesedihan yang mereka alami membuat mereka tidak menyadari kehadiran Yesus pada saat itu. Mereka tahu bahwa ada orang bersama mereka, tetapi tidak mengenal atau tidak sadar bahwa itu adalah Yesus. Sehingga Yesus nimbrung atas percakapan Kleopas dan seorang sahabatnya itu. Kleopas langsung saja mengungkapkan pikirannya bahwa Yesus adalah seorang nabi yang penuh kuasa, memiliki wibawa yang mereka harapkan dapat membawa pembebasan atau kemerdekaan bagi bangsa Israel dari kekuasaan Romawi. Kleopas juga mengakui bahwa Yesus tidak ada dikubur. Tetapi ini bentuk kekecewaan, Bapak Ibu Saudara. Sebab Kleopas tidak meyakini berita yang beredar bahwa Yesus itu hidup. Ketidakyakinan Kleopas ini ditandai dengan kata-kata di ayat 22 sampai 24. Terkejut, tidak menemukan mayat, tidak mereka lihat. Itulah responnya. Tetapi Yesus merespon pikiran Kleopas. Yesus mengatakan, "Hai kamu orang bodoh." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hati-hati kita ya tentang mereka kata bodoh ini. Bapak Ibu Saudara, kata bodoh ini bukan berarti mengajarkan kita gampang untuk mengatakan bodoh kepada sesama kita ataupun kepada anak kita yang sudah keceplos bertobat sama kita bertobat, ya kan?
yang sudah pernah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus menegur mereka atas kesalahan dan kelemahan iman mereka akan firman Allah yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Sehingga dia mengatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Saat Kristus melarang kita untuk menyebut saudara kita bodoh, apalagi untuk aksennya orang Batak, orang Medan ya, nggak usah lah, gitu ya. Gak enak kali juga, menyakitkan hati kalau sampai orang aksennya orang Batak mengatakan kata bodoh. Apalagi terhadap anak-anak kita. Ia bermaksud mencegah kita agar jangan melontarkan celaan-celaan yang tidak berdasar, tetapi ia tidak mencegah kita untuk menyatakan teguran yang benar. Kristus menyebut kedua murid itu orang bodoh, yang bukan berarti orang fasik, yang ia larang untuk dilontarkan kepada orang lain, tetapi maksudnya adalah orang lemah. Dia dapat menyebut kita bodoh sebab dia mengenal kebodohan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia tahu kebodohan kita. Tahu. Dia tahu kekurangan kita. Tahu. Dia tahu kelemahan kita. Tahu. Dia maha tahu. Dia tahu semua yang ada pada diri kita. Apalagi murid-murid pada saat itu, murid-murid yang sudah ikut bersama dengan Yesus 3 tahun setengah. Ya, mereka 3 tahun setengah. Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan sudah berapa tahun? Lama ya. Ada yang sudah 40 tahun. Ada yang baru sih, baru 3 tahun. Tetapi imannya toh. Ada yang orang yang baru ikut Tuhan 3 tahun imannya toh. Maka benarlah firman Tuhan mengatakan, yang terdahulu menjadi terbelakang, tapi yang terbelakang menjadi terdahulu. Ini karena apa? Mohon maaf, dengan lembut Yesus mengatakan karena kebodohan kita. Untuk mengerti akan firman Tuhan, untuk benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang terus khawatir atas hidupnya, yang terus takut akan masa depannya, yang terus takut apa yang akan terjadi besok, bagaimana anakku, bagaimana rumah tanggaku, bagaimana keluargaku. Bapak Ibu Saudara, kita telah hidup sekian lama bersama dengan Tuhan, tapi apakah kita sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan? Berjalan bersama dengan Tuhan berarti Yesus katakan, kamu bukan orang bodoh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab dia mengenal kebodohan kita, yaitu kebodohan yang tertanam dalam hati kita. Orang-orang yang bertindak melawan kepentingan mereka sendiri adalah orang bodoh. Begitulah murid-murid itu tidak mau mempercayai bukti yang dipaparkan di hadapan mereka bahwa guru mereka telah bangkit, dan malah menolak penghiburan yang ditawarkan di dalam kebenaran itu. Bahkan menolak percaya apa yang disampaikan oleh para perempuan itu dan para murid-murid yang lain. Memang benar Bapak Ibu Saudara, pada saat itu ada rumor bahwa berita yang mengatakan mayat Yesus dicuri. Ya, sah-sah saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, paling tidak murid-murid sudah belajar bersama dengan Tuhan. Mana yang mereka percayai, mana yang mereka ikuti, mana yang mereka dengar. Demikian juga dengan kita. Mana yang kita dengar, mana yang kita ikuti. Oleh sebab itu, hal-hal yang dicela sebagai kebodohan dalam diri mereka adalah yang pertama, kelambanan mereka untuk percaya. Bapak Ibu Saudara mungkin, mohon maaf, di antara
antara kita juga ada yang lambat untuk percaya. Maka saat ini firman Tuhan ini menegur kita. Amin. Lambat untuk percaya pada kebenaran firman Tuhan, atau mungkin percaya tapi lambat untuk mengerjakan apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Yang kedua, kelambanan mereka untuk mempercayai segala tulisan para nabi. Kan sudah ada jelas. Yesus tidak begitu menyalahkan mereka sebab mereka untuk mempercayai kesaksian dari para wanita dan malaikat dan para murid yang baik, tetapi atas kelambatan hati mereka untuk mempercayai para nabi. Sebab inilah akar dari segala ketidakpercayaan mereka itu. Jadi wajarlah kalau Yesus mengatakan, memang hai kamu orang bodoh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Yesus mengatakan itu kepada mereka, hai kamu orang bodoh, mereka akhirnya menyadari, tidak marah. Tapi coba kalau kita bilang bodoh, gampang itu marah, naik darah, ya kan? Bahkan balik mereka, kau bisa gitu, ya kan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah satu keajaiban juga bagi murid-murid. Mereka tidak langsung marah kepada Yesus. Bapak Ibu, Kleopas dan sahabatnya akhirnya menerima sebuah kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Kleopas dan sahabatnya memang tidak sepenuhnya lupa atau mengabaikan ajaran dan teladan Yesus. Ajaran Yesus tentang kasih tampaknya masih melekat dalam diri mereka. Sekalipun Kleopas tidak mengenal Yesus, ini juga nilainya. Bapak Ibu Saudara, walaupun Bapak Ibu tidak begitu yakin firman Tuhan, tapi yang satu ini, ya, KASIH, sejak dalam sekolah minggu sudah diajarkan. KASIH, kasih, ya, siapa punya data mau improve atau mengungkapkan sesuatu yang mungkin menyakitkan hati kita, tapi kita belajar seperti Kleopas dan sahabatnya. Mereka senantiasa mau dengarkan Yesus. Ajaran Yesus tentang kasih tampaknya sungguh masih melekat dalam diri mereka. Dan inilah yang kita syukuri. Sekalipun Kleopas tidak mengenal Yesus setelah kebangkitannya, tetapi mereka mengajarnya untuk tinggal bersama di rumahnya. Sebab matahari sudah hampir terbenam. Mereka tinggal dan makan bersama. Saat makan bersama itulah Bapak Ibu Saudara, Yesus melakukan persis seperti yang dilakukan pada perjamuan malam terakhir, yaitu Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan membagikannya. Dan peristiwa ini mengingatkan mereka kembali akan apa yang pernah dilakukan Yesus. Saat itulah Kleopas seperti tersadar dan sungguh melihat Yesus, tetapi Yesus segala lenyap dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka pun teringat perjalanan antara Yerusalem sampai Emmaus sepanjang 11 km atau 7 mil. Dan dikatakan, semula mereka begitu lelah dan suasana hati sedih, tetapi saat ini mereka telah mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh murid yang lain. Mereka telah bersama dengan Yesus dalam perjalanan itu. Maka perjalanan itu begitu mengasihkan. Perjalanan itu tidak menjadi melelahkan.
karena mereka telah menerima sebuah kebenaran, sebuah cerita kebenaran firman Tuhan yang Yesus ajarkan bagi mereka. Semua itu, Bapak Ibu Saudara, mereka ungkapkan karena mereka telah berjalan bersama dengan Yesus dan mendengar sang firman. Sehingga dengan indah sekali Lukas mengutip ungkapan perasaan mereka saat berjalan dalam kenyataan Yesus. Coba perhatikan di ayat 32, ya. Di ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain. Berarti yang murid yang mana? Kata mereka. Mungkin murid yang lain juga ya, karena bukan dilepas bisa jadi. Tapi terserah, kita diskusikan siapa di antara mereka. Tapi di antara mereka mengatakan dengan penuh sukacita, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ini sukacitanya, berkobar-kobar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan berkobar-kobar? Sama seperti api, biasanya dilakukan dengan api. Api yang berkobar itu berarti api yang benar-benar bernyawa, gitu ya. Kalau api itu berarti melambangkan semangat. Melambangkan apa? Melambangkan kegairahan yang penuh panas, kehangatan yang luar biasa. Dan itu yang dialami oleh murid-murid. Mereka sungguh-sungguh mengalami kehangatan yang luar biasa ketika mereka mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Ketika mereka mendengarkan firman itu disampaikan kepada mereka, hati mereka sungguh berkobar. Jadi saya teringat kepada peristiwa Augustin yang hatinya luar biasa dihangatkan karena dia mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Dan itulah awal mula pertobatan seorang pendeta Jogesin. Dia hatinya sangat hangat ketika malam hari itu, pada malam hari dia mengikuti Bapak Sekutuan di Augustin. Dan tentunya ini juga yang akan kita rayakan di bulan Mei. Berdoa saja Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa merayakannya, merayakan hari pertobatan Jogesin bersama-sama di rumah Tuhan. Kalau pandemi virus corona ini bisa dihentikan atau berhentilah Indonesia, di mana sih? Jadi waktu saudara ini kasih Tuhan, hati mereka berkobar-kobar, semangat, dengan penuh semangat. Kleopas bersama sahabatnya kembali ke Yerusalem untuk memberitakan perjumpaan mereka dengan Yesus. Mereka pun mewartakan Yesus Kristus yang telah bangkit itu dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda pernah menerima firman Tuhan dengan sukacita dan mengobarkan hatimu, pasti Ibu akan Anda ceritakan. Amin. Tapi kalau tidak pernah, Anda tidak akan bisa menceritakan firman Tuhan kepada orang lain. Alhamdulillah perjalanan bersama sang firman Yesus Kristus, maka Anda akan bisa menceritakan kebenaran firman Tuhan. Kita telah sering mendengar firman Tuhan, khotbah dan membaca Alkitab di berbagai tempat dan waktu seperti saat ini, gitu ya. Bapak Ibu di rumah, saya di sini, saya hanya memandang beberapa orang di sekitar ini. Tapi saya bisa memandang Bapak Ibu Saudara yang duduk di kursi ini dalam bayangan saya sendiri untuk menyampaikan firman Tuhan ini bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sayangnya ketika kita telah banyak mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan, apakah semua itu memberi pengaruh bagi hidup kita? Bagaimana firman itu bertumbuh dalam diri kita? Mengapa kita terus gelisah dan galau menghadapi hidup ini?
kita arahkan kepada hal yang jasmani. Bahkan yang ironisnya, Bapak Ibu Saudara, kita menjadikan firman Tuhan sebagai statement bagi kesuksesan dunia. Oh, sedih. Firman Tuhan hanya untuk kesuksesan dunia. Itu juga yang terjadi dalam pikiran para murid Yesus. Seperti ungkapan beliau pasal ayat 21. Mereka hanya mengharapkan sejauh kebebasan dari hukuman pemerintahan Romawi. Padahal Yesus melampaui semua itu. Dia bukan hanya raja bagi Israel saja, tetapi bagi semua bangsa. Juga bukan sekedar perolehan jasmani, tetapi Yesus memberi kehangatan cinta kasih. Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia senantiasa ingin berjalan bersama dengan kita. Masih ingat mungkin Bapak Ibu khotbah Bapak DS dalam Paskah kemarin, berjalan bersama dengan Tuhan. Kadang kita lihat di lantai ada 2 langkah kaki, jejak kaki. Kadang ada tinggal 1 langkah jejak kaki. Itu mungkin ketika benar-benar kita susah. Amin. Ketika kita susah, ketika kita berat, kita percaya bahwa Tuhan menggendong kita. Kita memang tidak berjalan langsung berikan, tapi Dia malah menggendong kita. Dia malah membopong kita, menangkan kita, mengangkat kita dari kesusahan kita. Maka kita harus percaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan begitu dekat kepada orang-orang yang percaya, senantiasa kepada-Nya yang percaya. Orang yang senantiasa menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Dia hadir pada segala waktu dan tempat dan memberikan kesegaran jiwa dan semangat baru. Namun bagaimana kita dapat merasakan dan menyadari kehadirannya? Kita terus dengan tekun membaca dan mendengarkan, merenungkan, serta mengimani firman-Nya. Amin. Imanilah firman Tuhan. Kita terus dengan sungguh-sungguh mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan akan menguatkan dan memberi semangat yang berkobar-kobar untuk mewartakan Kristus melalui pelayanan hidup kita. Dan jika menurut Petrus dalam episode kita tadi, ada 3 ciri khas orang yang mengalami perjumpaan atau berjalan dengan Yesus. Yang pertama, hidupnya berharga. Dia yakin bahwa dia pasti selamat. Apakah Anda yakin bahwa Anda selamat? Itu ciri yang pertama. Apakah Anda yakin bahwa Anda selamat? Yang kedua, hidupnya taat. Bukan keinginan pribadi yang menuntut, bukan keinginan kedagingan yang menuntut, tetapi firman Tuhan. Kita tidak khawatir atas apapun dalam hidup karena Tuhan menyertai kita. Terlebih dalam masa-masa penyebaran virus corona saat ini. Yang ketiga, hidupnya dalam kasih. Dia dikuasai oleh kecintaan kepada Yesus. Orang melakukan sesuatu dengan melihat teladan Yesus. Orang berjalan tidak lagi dituntun keuntungan pribadi, tetapi semua hal dilakukannya dengan rangka menyatakan kasih Yesus ke dunia. Mereka mungkin dibenci, tetapi mereka tidak pernah membalas kebencian. Mereka mungkin
dengan kebangkitan Kristus. Karena setiap orang yang mati pasti akan bangkit bersama dengan Kristus. Sama seperti Yesus, kematiannya adalah jalan pada kebangkitannya dan tentunya dalam kemuliaannya. Jadi ingatlah Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam kasih. Maka pada minggu Paskah ketiga ini, marilah kita memeriksa diri kita. Iman yang kita miliki saat ini, apakah kita sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan? Apakah perjalanan itu sudah melelahkan? Refreshlah dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah perjalanan itu saat ini sedang terseok-seok? Ingatlah bahwa seberat apapun jalan Anda, Dia senantiasa berjalan bersama dengan kita. Mungkin perjalanan pendidikan anak kita, perjalanan ekonomi kita, perjalanan pekerjaan kita, perjalanan yang lain yang sedang kita jalani saat ini sungguh memberatkan, menyusahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarlah, Yesus ingin mengatakan kebenaran itu kepada kita. Yesus ingin mengatakan bahwa kita senantiasa harus berjalan bersama dengan Tuhan menjalani hidup ini semua. Oleh sebab itu, jangan orientasikan hidup berjalan itu hanya untuk kesuksesan dunia. Itu yang membuat kita lemah, itu yang membuat kita letih lesu, itu yang membuat kita kecewa, itu yang membuat kita resah dan tidak bisa berdiri kuat menjalani hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, iman yang kita miliki saat ini, apakah iman yang lahir dari sekedar turunan? Ya, ini yang menjadi perenungan kita. Apakah iman saya adalah iman keturunan? Turun dari nenek moyang, dari om sampai sekarang ini, ya saya Kristen, tapi karena turunan. Dan itulah yang sedang didatang oleh Yesus saat ini bagi kita. Sama seperti murid-murid yang ditantang, yang mereka hanya orientasi untuk hanya kepentingan pembebasan dari kemerdekaan pemerintahan Romawi. Saat ini juga menjadi sebuah kegalauan bagi kita sebenarnya. Sebagian dari kita bahkan dalam doa sama saya mengatakan tadi bahwa kita saat ini sedang dijajah virus corona. Kalau fokus kita hanya untuk segera keluar dari fokus corona, virus corona ini, maka sia-sialah iman kita. Kalau hanya sekedar untuk keluar dari sana, supaya kita bisa happy lagi, jadi dalam apa? Pokoknya kita nikmati dunia dengan kesehatan yang Tuhan izinkan, tapi kita lupakan Tuhan. Itu yang Tuhan kita inginkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu yang menjadi doa kita, maka sia-sia. Kalau itu yang hanya menjadi keinginan kita, maka segeralah terima ibadah dan kecewaan. Kalau Tuhan izinkan penyebaran virus corona ini sampai akhir Desember, apakah Bapak Ibu kuat? Kira-kira kuat kan? Di sini kuat. Bapak Ibu Saudara yang berdoa kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kita berdoa berserah kepada Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita semua tetap dapat hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan ini yang kita inginkan. Bukan hanya sekedar lepas dari virus corona, atau kita bebas dari virus corona ini. Tidak dijajah virus corona. Ini dijajah yang kelihatan. Kalau dijajah yang kelihatan masih enak. Ini nggak kelihatan. Sudah berjajah kita saat ini. Tapi saya berharap, saya yakin Bapak Ibu Saudara, bukan itu yang kita doakan. Bukan untuk lepas dari virus corona ini, supaya kita dijajah yang lain. Ya, ini kalau terus dijajah, ya kan? Yang paling ngeri adalah dijajah oleh keinginan diri sendiri. Itu yang paling ngeri. Nggak sadar kalau kita dijajah oleh keyakinan kita. Itu sebenarnya yang terjadi.
saat ini kita juga sadar kita bersama dengan Yesus senantiasa dalam hidup kita. Dan iman kita lahir dari perjumpaan kita dengan Yesus. Itu yang paling utama. Semoga iman kita lahir dari perjumpaan dengan Yesus. Karena setiap orang yang mengalaminya secara pribadi dan berbeda-beda. Dan saya yakin setelah perjumpaan itu orang berubah. Setelah orang berjalan bersama dengan Tuhan, orang berubah. Ada yang berubah dalam dirinya dan pernah padat. Dan itulah orang-orang yang siap melayani Tuhan, orang-orang yang senantiasa dipakai oleh Tuhan. Apakah saudara akan dipakai oleh Tuhan? Maka berjalanlah bersama dengan Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan berkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu bagi kami hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan izinkan kami boleh menikmati akan kebenaran Tuhan dan menyadari akan kekurangan kami, kelemahan kami, yang Tuhan mungkin kebodohan kami, sehingga hari-hari ini kami hanya diliputi oleh keinginan kedagingan kemanusiaan kami. Tetapi saat ini firman Tuhan telah mengingatkan kami agar kami senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dengan sungguh sadar kami berjalan bersama dengan Kau, dan kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Hamba berhenti berkata-kata akan firman Tuhan, tetapi kuasa Roh Kudus mengajar-ajar kami senantiasa. Yang lupa Tuhan ingatkan, yang kurang mengerti Tuhan akan semakin sadarkan, sehingga kami sungguh berjalan di jalannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.